that Indonesia's gross national income is increasing. Sebetulnya industri hilir itu lokal itu udah siap. Jadi pemerintah juga nggak perlu lagi menarik investor untuk industri hilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku. Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Ibu Eni, beberapa data sudah kami siapkan. Di antaranya adalah ini mengenai 5 sektor favorit investasi di kuartal 1 tahun 2020 di beberapa industri gitu ya. Seperti Anda bisa saksikan di layar televisi Anda, yang paling banyak difavoritkan oleh investor adalah di transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Kemudian di posisi kedua ada industri logam dasar, balang logam, bukan mesin, listrik dan gas ada di posisi ketiga. Setelahnya ada perumahan dan industri perkantoran, dan di tempat kelima ada tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. Kemudian bicara mengenai Pro Manufacturing Index atau PMI dari Bank Indonesia secara triwulanan dari triwulan 4 tahun 2019, kemudian ke triwulan 1 tahun 2020 dan triwulan 2 tahun 2020. Seperti Anda dapat saksikan di triwulan 1 tahun triwulan 4 tahun 2019 ada di 51,5, kemudian di triwulan 1 tahun 2020 ada di 45,64, dan triwulan 2 tahun 2020 ada di 48,79. Baik, kembali berbincang bersama Bu Eni. Bu Eni, tadi sempat disampaikan secara point of view-nya secara general bagaimana sebetulnya dobrakan di manufaktur ataupun di industri di Indonesia yang paling diharapkan seperti apa. Kita spesifik bicara mengenai konteksnya adalah di pandemi COVID-19, dobrakan perindustrian yang ditunggu. Apa Bu Eni? Ya, kemarin Bu Direktur Bu Direktur Bu Gati itu pernah menyampaikan program Smart IKM. Bagaimana mereka memfasilitasi produk-produk IKM itu bisa mengakses marketplace, kira-kira begitulah. Dan itu yang selalu sering disampaikan ke berbagai macam kesempatan gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang berapa persentase UMKM atau IKM kita yang mampu mengakses digital. Ini penting karena jangan hanya di ujungnya. Jadi kalau pandemi ini kan memang karena physical maupun social distancing, maka akses penjualan secara konvensional ini kan memang ada hambatan. Apalagi kalau kembali ke persoalan IKM kita, biasanya kan mereka mengalami persoalan akses pemasaran yang keluar daerah gitu kan. Nah, sebenarnya terobosan ini cukup tepat karena ini akan memfasilitasi bagaimana pemasaran dari IKM ini bisa menembus lebih luas lagi. Nah, tetapi kalau penyelesaian persoalannya hanya di hilir, tidak masuk ke hulu, maka ini yang juga tidak akan efektif atau tidak optimal gitu. Mestinya program seperti ini harus dilakukan secara komprehensif. Artinya dari sisi hulunya IKM ini sendiri pun juga diberikan pendampingan bagaimana mampu memenuhi pasar, misalnya bagaimana membuat kemasan yang menarik dan sesederhana itu dulu gitu kan, supaya apa? Karena kan ini mau dipasarkan melalui online. Nah, sehingga kesan pertama itu kan pasti yang dilihat packagingnya kan, bagaimana tampilannya. Kalau kecuali kalau konvensional kan bisa dirasakan, kalau makanan ya bisa dirasain dulu, baru kalau cocok dibeli gitu. Tapi kalau melalui sistem daring atau apalagi di marketplace, ini kan harus diajari sedetail mungkin dari mulai kemasan, bagaimana mereka bisa mengakses dan sebagainya. Nah, ini yang terputus. Sehingga kalau kita lihat hasil atau outcome dari program ini juga tidak begitu signifikan dampaknya untuk meningkatkan kinerja IKM kita. Baik, ya idealnya. Sebenarnya kalau disebut
terobosan ini cukup menjadi terobosan, sudah declare gitu kan, bahkan ada kerjasama, ada namanya Smart dan sebagainya gitu. Tapi proposal atau rencana kerjanya ini sangat bagus gitu. Tapi ya karena hanya dilakukan secara parsial, tidak didukung oleh seluruh stakeholder gitu, masing-masing saling mendukung bagaimana program ini optimal, sehingga hasilnya memang kurang optimal. Baik, ya idealnya migrasi dari konvensional ke online ataupun ke e-commerce dilakukan sejak lama, dan ini pada saat memasuki pandemi ataupun kondisi sulit seperti sekarang. Bukan sejak lamanya Mas Yuki persoalannya. Jadi ini kan nggak bisa ya orang ujuk-ujuk gitu loh. Dari yang tadinya konvensional langsung beralih kan nggak begitu. Jadi kan harus melalui proses ya. Proses transisinya itu perlu pendampingan, perlu edukasi dan sebagainya. Nah itu yang tidak ada yang melakukan. Baik. Bu Eni, mengenai bagaimana sebetulnya dobrakan yang dilakukan oleh pemerintah lah ya untuk dapat spesifik jika kita bicara mengenai perindustrian yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian agar insentif-insentif yang sudah dipetakan gitu ya, ini betul-betul dapat cepat dirasakan oleh ya teman-teman di sektor industri supaya pulihnya cepat dan segera memberikan kontribusi yang maksimal kepada pendapatan negara dari sektor pajak. Seperti apa? Ya, sekali lagi yang saya cerita tadi mengenai akses ke digital atau e-smart-nya dirjen IKM itu sudah bagus sebenarnya secara tataran teoritis, tapi karena dilakukan parsial sehingga tidak optimal. Nah, yang kedua juga harus paham betul sebenarnya yang dihadapi atau masalah yang dihadapi IKM kita itu apa. Misalnya bahan baku. Nah, bahan baku ini kan nggak bisa diselesaikan dengan program e-smart tadi gitu loh. Maka harus ada juga bagaimana memberikan akses mereka terhadap ketersendatan pasokan bahan baku, termasuk juga misalnya dalam hal pembiayaan, karena IKM kita by definition itu kan masih hanya secara definisi ya itu kan hanya di bawah 5 miliar. Nah sehingga untuk mereka yang sudah menggunakan mesin, misalnya peralatan-peralatan mesin ini kan sudah pasti ya tidak ada yang asetnya itu di bawah 5 miliar. Nah sehingga karena definisi itu maka tidak banyak IKM kita yang mampu mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, termasuk juga dalam hal ini fasilitas untuk relaksasi maupun restrukturisasi kredit, karena secara definisi mereka sudah tidak termasuk gitu kan, sudah tidak termasuk IKM. Sementara kalau mereka harus bersaing dengan industri-industri besar, pasti ya kalah dengan industri-industri besar gitu. Nah sehingga dari persoalan sederhana itu saja, kalau ini mampu diselesaikan, mampu dilakukan penyesuaian mengenai definisi ini sudah menjadi salah shortcut gitu, artinya terobosan